go straight to the slide I've prepared. I will intersperse my presentation with bahasa Nusantara, bahasa Indonesia, with a lot of bahasa Malaysia included in it. I've chosen this topic. I've written it in both English and bahasa. So the topic I've chosen is the 7 Nusantara Minds, or Tujuh Minda Nusantara. Minda is not quite an Indonesian terminology. It is a term that's created by a professor in Malaysia who has passed away, a very renowned professor. Dan istilah Minda itu dicipta oleh seorang profesor yang namanya Profesor Diraja, satu-satunya profesor Diraja di Malaysia, Profesor Diraja Engku Aziz, yang sangat tersohor ya. Ini adalah satu judul tentang 7 Minda Nusantara, bangkitkan Nusantara untuk penelitian dan pengabdian sejagat. It's the 7 Nusantara Minds. If those of you who are not familiar with the word Nusantara, another term for Nusantara is the Malay archipelago. Is the term that is referred to before the colonizers came and colonizes us, and we used to refer ourselves as Nusantara, and Nusantara ranges from the island of Sumatra up to island of Borneo up to Philippines, and from the island of Rota up to even Cambodia. The whole Malay archipelago, the Malay stock, what we call the rumpun Melayu. Maka saya ingin angkat tujuh Minda Nusantara ini sebagai satu bingkai untuk membangkitkan satu sudut pandang, satu cara untuk kita melaksanakan penelitian dan pengabdian, bukan saja untuk Nusantara tetapi juga Nusantara and beyond, untuk sejagat, for the world ya. So we go to the first slide. There are 7 Nusantara Minds. I've listed down here 7 Nusantara Minds. We won't have time to discuss all of the 7 Nusantara Minds. We will focus mainly on 2. If we have time, we go to the third one. But I will go through briefly all the 7 Nusantara Minds. These are the 7 Nusantara Minds that I would like to put forth. I like to submit to you as researchers, as people who academics, as scholars who wish to apply research and knowledge and education to the world, and share your service to the world. Yeah. So these are the 7 Nusantara Minds of 7 Minds of Nusantara that I would like to share with you. The first one is the civilizational mind. So Nusantara, as I will explain later, is an old civilization, it's an established civilization, it's a powerful civilization. So the research that we carry out should reflect this civilizational mind, should reflect this vision, this stock of ideas that belong to a civilization, and with a sense of direction towards building or reviving the civilization. The second one is the spiritual mind. The spiritual mind has to do with the mind that is connected to the sacred, to the ethics, to morality, to religion. And you see that Nusantara is very much intertwined with religion, with spirituality. And the third one is the heritage mind, which is what Nusantara is about. If we look at anyone who has been to Nusantara, to Indonesia, for instance, you see a very rich heritage, long established, rich, culturally exciting, culturally vibrant heritage. Every nook and corner you see a relic from the past, and a lot of the heritage are still in existence, and you also see living heritage
in different parts of Indonesia, different parts of Malaysia, different parts of Brunei, extending to Philippines. I'm also the founder, director of the International Wakaf Ilmu Library, Nusantara Library. We just carried out a 3-minute video challenge of Nusantara heritage, and we found heritage of all sorts, beautiful heritage, including the Philippines heritage, which is very much connected to the soul of Nusantara, which we will share in our library once it's done. The fourth one is the organizational mind. So Nusantara, the whole Nusantara existence is also an existence that can be explained by organization, by the institutional perspective. And oftentimes when people talk about, and we've been approached, our research center, our SEMPRI is a Center for Policy Research for International Studies in USM, University of Science Malaysia, is the oldest social science research center in Malaysia. And we've been approached by several parties, several entities out there and wanting to study Islam, wanting to study Muslim in Southeast Asia. And we point to them that you want to understand Islam in Nusantara, you got to understand institutional Islam. Yeah? If you do not understand institutional Islam, you do not understand Nusantara. What is institutional Islam? You look at in Indonesia, for instance, Nadatul Ulama is an institutional Islam. How the whole NU, whole Muhammadiyah organization, right, are so powerful, and it binds the whole nation together. It holds the whole nation together. These two large organizations, together with other religious organizations, Islamic and non-Islamic as well, right, the whole Nusantara together, and that happens throughout Nusantara, not just Indonesia, of course, but beyond Indonesia, in Malaysia, Brunei, even the Philippines and parts of southern Thailand and Singapore as well, right? So there's this is institution that is holding the whole Nusantara together, and if you look at the success story of Indonesia, the success story of Indonesia. Yang punya kepulauan begitu banyak sekali, dengan warga yang begitu banyak sekali, 10 kali lipat dari Malaysia, ya. Dan ini adalah satu negara yang bangsanya tidak mudah mau diperintah, mau diselenggara, tetapi luar biasa, tetap Indonesia selepas kemerdekaan begitu lama sekali, Indonesia tetap satu Indonesia. And why? Because they have this mind that holds them together. So the fifth one, that's the fourth one. The fifth one is the maritime ecological mind. Nusantara means antara nusa, antara, between islands or between lands. So for us, the land is our sea, the sea is our land. Yang kepada orang Nusantara itu, samudra itu adalah tanah kita, tanah itu adalah samudra kita. Kita ada orang bahari, kita ini ahli-ahli laut, ya, pelaut-pelaut yang sangat luar biasa. The first individual to around the world, to go around the world, right, is a Nusantara person, right? Namanya Awang, Eric de Malacca. Statuenya, patungnya tu masih ada di Spain, right? It's not Magellan, it's the one who guides Magellan. He's Awang, the Panglima Awang itu namanya, Eric de Malacca. Eric de Malacca ya datangnya tu. Dan itu luar biasa. Jadi kita Laksmana Malahayati menguasai 100 armada yang mengalahkan Belanda itu. The first female admiral in the world, in the modern world, is a Nusantaran, right? It's an Achenese, right? Who defeated the Dutch, right? They defeated, they commanded more than 100 ships, who made out of women as well. Some of them are widows, right? Janda-janda kan.
dan mengalahkan Belanda. Ini sebelum Cheng Ho lagi, Chen He 还没有来，我们就有我们的你 admiral 啊，你的 admiral kita sudah luar biasa itu kan. So ini it shows, it proves the strength, the mind of Nusantara, which is a maritime ecological mind. We understand ecology. Ecology is part of us, right? The sixth one is the village communal mind. This is something that is so beautiful of Nusantara, right? And my appreciation it goes even deeply when I see how Independence Day saya sangat tersentuh, terharu sekali hati saya apabila saya lihat bagaimana kemerdekaan dirayakan, diapresiasi, dihidup, dihayati di Indonesia ya kan. Jadi ada malam tirakatan, malam tirakatan. Kebetulan dengan saya ini ada mahasiswa saya dari Mas Rajih dari UMM, Ustaz Muhammad yang Malang ini. Malam tirakatan itu. Jadi itu adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh rakyat dari warga-warga RT RW kan, dan ini dan di kampung-kampung di desa-desa juga. This is the communal mind. They got together, they celebrate together, they remember together, they build villages even in the city. Kalau di Surabaya, di Banu Urip itu ya, ada juga malam tirakatan itu, luar biasa itu. So for me, I'm impressed. Malahan bapak saya itu sewaktu saya lahir, when I was born, he was in Indonesia. Bapak saya beliau ada di Indonesia atas misi perdamaian kan, selepas Ganyang Malaysia sebagainya itu ada misi perdamaian. Beliau ada salah seorang misi perdamaian. Maka salah satu yang beliau bawa pulang, ilmu yang bawa pulang dari Indonesia itu adalah konsep rukun tetangga. Dan rukun tetangga dihidupkan di Malaysia itu dalam konstruksi yang berbeda tetapi asas yang sama, membangunkan satu komunitas, satu ikatan komunitas berbasis tempat tetangga-tetangga itu kan, dan beliau menjadi direktur rukun tetangga pertama di Malaysia ini. Dan ini adalah satu keistimewaan kedesaan, komunitas itu adalah satu minda, satu jiwa Nusantara. Jadi kalau kita jadi peneliti, kalau kita jadi seorang yang mau melakukan pengabdian masyarakat untuk sejarah, kita memikir how do we create the village in the city, how do we create the village lintas negara, how do we create a community untuk kesejahteraan, how do we create the global village. That is actually in our hearts, in our mind, in the soul of Nusantara. Right? And the seventh one is the sejahtera or the well-being mind. Ini kita bisa lihat sejahtera, which means dalam arti kata yang lebih dalam, bukan sejahtera materi saja, tetapi sejahtera secara sosial, secara emosi, secara kerohanian juga ya. Dan ini mungkin semakin hari semakin hilang. Tetapi kalau kita bisa hidupkan kembali, kita bisa refleksi kembali. Saya sering angkat contoh inilah, contohnya seperti kota Yogyakarta itu kan ayam tenteram kan, itu kan rakyatnya, warganya datang bisa makan dalam satu di Malioboro itu contohnya ya kan, lesehan bersama dosen, mahasiswa, gelendangan, musisi, bisa makan bareng, relax, tidak terburu-buru kemana-mana seperti kota-kota yang besar di Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, Jakarta kan. Nah itu kesejahteraan, jiwa kesejahteraan, minda kesejahteraan yang ada di Nusantara. Maka kalau we carry out a research and we want to apply service, we want to build community projects, right? We adopt, we find ways to revive this seven Nusantara minds. Yeah, if you
bahasa Melayu yang disempurnakan, yaitu bahasa Indonesia, itu jiwa berperadaban kan. If you look at the whole Nusantara, it is a civilization, it is an old civilization. Dan saya ini kadang-kadang agak mengganggu pemikiran saya sedikit apabila saya melawati beberapa kota-kota di Nusantara. Kadang-kadang orang teman-teman saya bilang, oh, ini orang Belanda yang bangun ini. Oh, ini peninggalan orang Belanda nih. Ini orang Belanda. Saya bilang, hold on. Siapa yang bangunkan ini? Yang membuat kerjanya tuh orang kita tuh kan. Yang mungkin yang memberi idea mungkin orang kita juga kan. Tetapi mereka memerintah akhirnya jadi projek mereka itu. Contohnya saya memberi ya. Dan kita kadang-kadang terlalu tertaksub dengan keistimewaan orang bule-bule ini kan. Jadi kita lupa dengan kehebatan orang kita sendiri kan. Ni canals terusan kalau bahasa Malaysia ni. Canal sama. Terusan ya, betul sama. Istilah kita sama. Terusan, ni kan terusan kita kan orang Belanda pintar menggunakan. Nah, Banten itu Sultan Ageng Tirtarayasa sudah lama membangunkan terusan itu. Malahan kota itu dikenali sebagai suatu kota air. And so Nusantara, part of civilization has urban planning that uses water, right? And di Malaysia juga, di tempat kampung saya di Kedah sana itu ada satu terusan yang sangat terkenal namanya terusan Wan Mat Saman, terusan yang terpanjang di Malaysia sewaktu itu, dan mungkin saya tinggal sekarang 36 km itu. Dan itu dibangunkan oleh Menteri Besar Wan Mat Saman. Menteri Besar itu istilah yang sama dengan gubernur kalau bahasa Indonesianya itu. Kita sudah ada kelebihan itu kan, kita ini orang air kan. Kalau kita lihat di Bandung, kalau kita lihat di orang Sunda itu banyak yang bermula dengan Cimahi, Cilegon, Jadi air itu kan kalau kita lihat rumah-rumah lama di kampung-kampung di Bandung di sana tuh ada air mengelilingi rumahnya itu kan. Air itu air yang alami dan ada ikan yang bisa makan lagi itu kan. Itu kan teknologi pengairan itu kan, is a water system technology that has existed in the civilizational mind of Nusantara. And kalau kita lihat pula foreign affairs ya, dan di sebelah kanan itu foto orang-orang Melaka ya. Melaka at one point dan begitu juga kota-kota yang lain yang besar itu pelabuhan-pelabuhan, termasuklah Surabaya itu kan, itu kota-kota pelabuhan. We already have foreign affairs service, we already have civil service that is globally connected, right? Jadi maksudnya gini, kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai pengajar, sebagai orang yang melaksanakan projek-projek pengabdian ke masyarakat, kita pula ada kesedaran dan berwawasan peradaban. Jadi peradaban kita adalah peradaban Nusantara itu. Ini satu peradaban yang luar biasa. Ini foto ini bawah itu Jogja itu kan. Nah di Jogja itu kan tanahnya, lahannya itu milik Sultan, tetapi berbagi, di share ya, the idea of commons, tanahnya itu di share bersama rakyat, bersama universitas. Jadi konsep of property management were not capitalistic, bukan sifat kapitalis, tetapi tetap beraja. Tapi beraja itu yang mempunyai hati, jiwa untuk membangunkan tamadun, untuk membangun peradaban, untuk berbagi bersama rakyat. Dan kalau kita ke Jogja itu ada dapur, kitchen, the royal kitchen, kita bisa makan di situ tuh. Malahan ada bir Jawa itu. Bir Jawa itu tidak ada alkohol di dalamnya karena itu bisa lawan bir orang Belanda itu kan. Jadi we have a very advanced civilization. Dan ini sorry. Sudah oke. It is relevant with the program of the Europe ASEAN Foundation. Because yes. Campus, multi-country, and then the grant, it is really in the Europe ASEAN Foundation, Prof. Rifani. Yes, indeed. And the second, kedua adalah kita nggak punya ibu kota Jakarta lagi. Kita sudah punya ibu kota negara Nusantara. Betul. Jadi Adri akan mendeklarasikan ibu kota negara Nusantara
yang ada di Kalimantan Timur dan anggarannya berasal dari Europe ASEAN Foundation. Mantap, ya, mantap. ya? Excellent idea, brilliant idea. Prof. Revan ini tenang saja, penelitian-penelitian kita bisa jalan bersama-sama karena ini katanya program multi country, program silaturahmi. Nah, silaturahmi kita sudah ada dengan jiwa peradaban civilization, tapi karena ini the ancient, kita update dengan berbasis digital. Dan yes, betul. Jadi kita punya berperadaban dengan entrepreneurship-nya, tapi berbasis digital. Itu Bu Diani ya, nanti bisa kita tindak lanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya lanjut atau gimana ya? Ya, silakan lanjut. Oke, silakan lanjut. Oke, baik. Karena ada Ibu Diani di sini yang punya dua. Baik. Kalau saya lanjut. Itu Amir. Kan yang Perdana Menteri yang ada gedung yang ada warna hijau, kubah bumbung yang ada warna hijau itu dan di sekeliling making water part of our lifestyle itu kan. Dan ini kita ada satu wawasan untuk membayangkan satu imajinasi peradaban Nusantara yang lebih dekat dengan kita daripada apa yang kita lihat di Kuala Lumpur itu kan. Itu lebih mirip ke kota-kota yang industrial age ya, bukan digital age, bukan Nusantara heritage ya kan. Lebih mirip ke I always complain about Kuala Lumpur being macet dan sebagainya. Tetapi apabila saya sampai ke London, saya belajar di London. My PhD is from UK, from London. I said, well, I know where Malaysia learn is traffic from. You learn from in London, the streets are not big enough. Ya? Karena kalau di US tu jalan raya lebih besar-besar, lebih gede-gede itu, lebih luas. So we go to the next slide. Masih tentang civilizational mind. Kalau ini saya ingin berbagi sedikit ilmu, informasi tentang sebuah daerah ya, yang namanya Sungai Batu. Sungai Batu ini Sungai Batu adalah mempunyai satu monumen ya, saya akan berbagi sedikit, yang tertua di Asia Tenggara kan. Di Asia, monumen tertua di Asia Tenggara, dan Sungai Batu ini ada satu tamadun, ada satu peradaban yang aktif semenjak kurun ke-5 sebelum Masihi hinggalah kurun ke-17. Selama 2.200 tahun dahulu kita sudah ada di sini, di Nusantara ini. Dan apakah di Sungai Batu ini? Sungai Batu sini adalah satu tempat di mana ada bukan bengkel ya, bukan workshop, tetapi ada satu industri. It's a place of industry yang menghasilkan, that produces metal, steel. We have the metal melting technology existing in Nusantara 2,000 years ago. Dan saya pernah ke sana, ini relau seperti ketuhar ataupun oven yang membakar besi-besi itu kan. Ada yang saiznya sebesar manusia, it's so big I can fit into it. And they have this tuya itu pipa untuk menghembus angin ke dalam itu kan, 8 inci besar-besarnya itu. Dan kita ada ratusan ribuan tuyerin. Jadi maksudnya we are an old civilization who understands metal, dan ini teknologi yang luar biasa. Kenapa luar biasa nih? Yang di USM ini kita ada pusat arkeologi negara di sini, dan diketuai oleh Datuk Profesor Mokhtar namanya. Beliau menemui metal besi kan, ketulan metal logam itu metal. Kemudian dilakukan penelitian.
ternyata tidak bisa carbon dating tu, ternyata carbon dating teknik untuk menentukan usia atau umur sesuatu itu kan, ternyata tidak bisa ketemu, tidak bisa tahu berapa usianya. Nah, bawalah ke UK, ke Cambridge ya, kalau nggak salah saya. Kemudian dibuat eksperimen di sana ya kan. Nah, it was proven that the metal is not from planet Earth, is from outer space. So we have the technology, the Nusantarans have the technology to melt, to amalgamate. Kita mempunyai teknologi untuk amalgamasi. Bukan saya logam, bukan saya besi dari planet bumi ini, tetapi dari luar ada asteroid, meteoroid. Dan dari itulah, kalau kita lihat, keris-keris itu dicipta. Keris-keris awalnya dicipta. Nah, dan kalau kita lihat, kan teknologi keris itu juga luar biasa, bukan kerana mau masuk tu, mau tusuk ke dalam orang tu mudah kerana bentuknya lekuk itu kan, dan mau tariknya mudah juga. Bukan saja itu yang teknologi, tapi teknologi di sebalik metal. So pandai besi kita, sudah pintar mengamalgamasi, menggabungkan besi-besi, metal-metal yang banyak jenis ya. Dan itu adalah teknologi yang lama yang sudah wujud, sudah berada di Nusantara itu. And that is not an easy technology to combine, to amalgamate different metals. And we have that technology, besi wajah itu kan. Nah, bukan saja itu. Now we're talking about combustion technology, piston ya. The first combustion technology itu was created by Nusantara. Go back api itu kan. Nah, ceritanya begini, ada yang penjajah datang ke tempat kita dan orang Jermannya itu, dan ketemu dan diberi gobek besi ini yang bisa menghasilkan api kan. We can create fire using this gobek api ini. Kemudian dibawa pulang sebagai hadiah dan dibuat presentasi di Eropah. Dan ada seorang yang namanya Rudolf Diesel technology. Di situlah dia ketemu, kemudian dari situ dikembangkan menjadi diesel technology, itu combustion technology kan. Maka kalau kita lihat, kalau kita tidak dijajah selama ratusan tahun ya, mungkin teknologi mobil itu adalah teknologi kita. Tetapi kerana kita dijajah, perampok penjajah datang, kita harus berperang mereka lah, kita harus pusing-pusing, pemerintah kita kalah, perang, akhirnya mereka mencuri teknologi kita ya. Perampok penjajah itu bukan saja merampok, memperkosa tanah kita ini, tetapi mencuri teknologi kita juga. Dan ini ada bagian daripada, so our civilization is not just about political, it's not about just social, it's also a technological civilization. So what Prof. Fatani was proposing just now about digital entrepreneurs, itu sangat cocok dengan idea teknologi yang bagian daripada peradaban Nusantara ya. Nah, kita teruskan lagi. So ini cuma satu minda saja, satu jiwa saja. The next slide ya. The next mind, minda satu lagi ialah spiritual mind. Dan ini kadang-kadang saya sedih sekali, sudah banyak muncul diskursus cuba memecahkan spiritualitas, memecahkan keagamaan, memecahkan kerohanian daripada Nusantara. Kan seolah-olah Nusantara itu harus bersifat sekular, harus bersifat tidak religius, harus bersifat tidak rohaniah kan. Tetapi spiritual mind is part of our DNA, right? That apa yang kita lihat itulah monumen Sungai Dua. Monumen ini adalah monumen yang tertua di Asia Tenggara, dan monumen ini adalah monumen religi, monumen spiritual. Dan apakah itu? Di bawah itu ada yang bulatan itu, yang monumen pertama, kemudian datang monumen ke atasnya. Dan apabila dipanggil pakar-pakar agama, theologian datang untuk melihat monumen ini, it was proven that this it predates Islam, it predates Buddhism and Hinduism. Ia sesuatu yang sebelum Islam, pra-Islam, pra-Hindu, pra-Buddhism, right? Jadi sesuatu yang bahagian daripada Nusantara,
Tetapi sebelum agama-agama yang besar ini muncul, sudah ada spiritualitas dan Nusantara ini. Dan ini ada monumen yang tertua di Asia Tenggara ya. Dan belum bisa dapat tahu lagi apakah maksud yang bulatan dan kemudian ada segi empat di atasnya itu kan. Masih jadi penelitian ini kan. Dan this is spiritual mind, this is part of our mindset. If you go to the next slide. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Nusantara mind ini, apa yang dimaksudkan dengan spiritual mind ini, minda spiritual ini, ia adalah satu keutuhan, kesepaduan, the integration, the synthesis, the paradigm that combines dan menyatukan kiblat, sistem dan spiritualitas. It is a kind of paradigm that integrates a higher calling, a mission, a sense of direction. Kiblat, kita ada kiblat kan? A system. Jadi kita ada sistem bagaimana membahagikan harta contohnya kan, dan intinya adalah spiritualitas dan kita tidak bisa pisahkan spiritualitas itu daripada Nusantara. Baik kalau kita lihat jadi penelitian dan pengabdian yang bertonggakkan etika, kerohanian, keagamaan. Dan ini penting kerana banyak penelitian yang direncanakan di penelitian di peringkat internasional dan sebagainya, kadang-kadang meminggirkan etik, kerohanian, keagamaan, spiritualitas. Kita harus masukkan, kembalikan ya, hidupkan kembali spiritualitas, kerohanian, etik, keagamaan, moral values itu balik ke dalam penelitian kita ya, sebagai satu tonggak tonggak kita melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat. Go to the next slide. Thank you. Excuse me, Mr. Rifani, your time is 3 minutes more. 3 minutes more. I just complete 1 or 2 more slides, and I complete this one. But if my argument is that if you look at Nusantara, even we started with this monument, and that it predates Buddhism, Islam, and Hinduism. Kerajaan Majapahit itu bermula dengan kerajaan Hindu. If you look at Sriwijaya, it is a center. It's like a university of universities to learn Sanskrit, to learn Buddhism. And if you look at when after Islam came with the Wali Songo, the 9 wali, the 9 saints came into Nusantara, there was a spread of Islamic empires. They're all anchored on religion, all anchored on spirituality, and integrate spirituality of the past and the present. And this is not irrelevant. In fact, and this is what Einstein said, religion without science is lame, but science without religion is blind. Agama tanpa sains itu pincang, tetapi sains tanpa agama itu buta. Maka kalau dalam kita bilang tentang 5IR, Industrial Revolution number 5, or Society 5.0, religion will come back to lead science. Agama akan kembali untuk memimpin sains. Nah, disitulah letak research kita, keutuhan, kesepaduan, paradigma dan ilmu spiritualitas dalam sains, dalam social science. Dan inilah yang dimasukkan dengan rahmatan lil alamin yang saya ingin angkat dalam penelitian ya. Jadi kita mencari keistimewaan, keindahan, kekuatan agama dan kita berbagi-bagi ilmu agama itu. The next slide, be my final slide. And if you look at the context of Nusantara sekarang ini, example of Islam, the Islamic systemic rationalization combined with institutional Islam, combined with spiritualization, and that is what we can be captured in Islam in Nusantara, where there is logic of it, right? How to manage finances, for instance, how to manage halal, for instance, how to manage tourism, for instance. We have institutions to go along with it, and we have this idea of spiritual connection with God. Dan dalam 3 bidang ini, contoh yang saya beri ya, the next slide, saya tidak bisa mendalami. Dalam 3 medan ini, contohnya, itu financial, Islamic finance, halal tourism, as well as halal food. Kita unggul, kita jago di dunia dalam 3 hal ini kan. Indonesia rank number 1 in halal tourism, dan Islamic finance
we rank top as well, and people come and to learn about us. Maka bagi saya sebagai penutup, kerana saya sempat nombor 2 saja ni, saya ingin menyarankan kepada teman-teman saudara-saudara Nusantara, masukkanlah unsur-unsur agama di dalam penelitian kita, masukkanlah unsur-unsur etik dalam penelitian kita. Jadi saya mengajar di antara penelitian saya juga dalam research methodology. Saya mengajar research methodology untuk semua postgraduates yang bukan sains di USM, dan saya juga meneliti tentang CSR, dan saya masukkan, saya menulis beberapa publikasi tentang ini juga, dan saya lihat di Indonesia sudah ada bidang-bidang yang dikembang baru, contohnya wakaf ekonomi di Universitas Gontor itu, Universitas apa ya? Unida. Unida itu kan sudah ada postgraduate, I think, postgraduate studies on wakaf ekonomi. That would be excellent. So mungkin ke depan ini we can think about that when we think about entrepreneurship, when we think about digital development, we think about ethical, responsible, spiritual kind of slant to our research as well. Then the next one, saya ingat just go to saya kata terima kasih tu. I skip all this. Atas lagi, atas lagi satu lagi. Okay. Baiklah, saya tutup dengan ni. Jalas Feva Jaya Mahir. Di laut lah kita berjaya, dan situ ada tak Melayu hilang di dunia. So sekian, terima kasih. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you very much for Associate Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, PhD, for your valuable presentations. Because for the time is very limited, maybe